nanti kalau presentasi itu betul-betul sudah siap ya. Dan semua tugas-tugas Berkom itu kan sudah dibuka jauh-jauh hari ya. Jadi kalian bisa lihat gitu, bisa buka gitu, bisa membaca ya apa yang ditugaskan gitu. Termasuk nanti dalam apa namanya? Implementasi apa namanya tuh Berkom ini ya. Kalian juga nanti akan diberikan tugas rumah ya, PR ya. Nanti silakan dicek di Mas. Oke, kita mulai dari dekomposisi ya. Kalau kita melihat di sini, tentu dekomposisi itu yang penting adalah pertama dia memiliki satu hal yang memang ingin dipecahkan, yaitu apa? Missing puzzle ya. Missing puzzle. Missing puzzle itu apa sih? Ya mengisi teka-teki gitu ya, mengisi pola yang ada di dalam soal tersebut, yaitu bagaimana kalau ini A seperti ini, B-nya gini, C-nya seperti apa sih kan gitu. Nah, maka kita tentu pertama melakukan dekomposisi dulu ya. Habis itu kita apa yang dilakukan dekomposisi? Ya udah, dekomposisi itu dilihat di A. A itu memiliki 3 objek yang berbeda ya. 3 bentuk lingkaran atau 3 formasi ya. Grafis ya, lingkaran merah, di belah ketupat biru, dan segitiga terbalik hijau ya. Itu adalah bagian dari dekomposisi. Jadi pisahkan bentuk geometri dan warnanya. Oke, ini udah benar ya. Kemudian yang kedua, ketika kita melihat dua objek ini, A dan B ini, maka langkah kedua adalah melakukan pattern recognition ya. Pattern recognition. Pengenali polanya apa. Ternyata polanya kalau bisa dilihat, pola yang kiri ya. Pola kiri ini ada 3 objek, ya kan? Yang pola di kanan, ya, pola yang B ini, yaitu yang B ya, dalam hal ini. Yang ini kan yang A nih, ya, ada 3 objek yang berbeda. Yang B ini ada berapa objek? 9 ya, 9 objek. Nah, berarti ini ada proses perkalian 3 yang bisa kita simpulkan ya, polanya. Kemudian yang bisa dilihat juga adalah setiap objek di kiri, ya, setiap objek A itu dikali 3 pada objek B. Kan gitu ya? Ya kan? Yang merah 3 kalinya. Jadi artinya si A itu berulang di B, tetapi ada penambahan. Ya, ada pola di mana dia ditambahkan objek sebelah kirinya itu, yaitu perkalian 3 dari setiap objek A gitu. Ya kan? Nah, jadi artinya setiap kita melihat pola ini, perhatikan ada yang berulang, ada yang teratur gitu ya. Nah, setelah kita melihat pola ini, maka ya udah, berarti kita melakukan proses yang ketiga ini, data representation ya, representation atau abstraction ya. Yang di abstraction ini pilih yang penting ya, pilih yang penting. Yang penting apa sih? Yang penting adalah bentuk objeknya kan, bentuk objeknya mana yang harus di apa namanya, dikalikan ya, ataupun yang harus digandakan lah begitu ya, diperbanyak gitu. Maka kita perhatikan fokus ke 3 objek itu ya, ada 3 di situ. Maka 3 objek ini menjadi data representasi yang menentukan algoritmanya. Nah, algoritmanya ya udah kita sudah bisa menyimpulkan bahwa kalikan 3 objek pada A menjadi objek tambahan ya, tambahan di sebelah kiri objek di B pada B ya. Objek A pada B gitu ya. Algoritma gitu. Nah, sehingga ketika ini sudah dilakukan ulang gitu ya. Ulang untuk mendapatkan objek C kan gitu ya. Berarti 3 kali pada objek B ya, yaitu gimana bunyinya? Kalikan ya 3 objek pada B itu gitu ya.
Kan dikalikan Iya 3 tuh benar yang Pak. lingkaran Iya, itu kan? Heeh. iya dikali 3 Pak. Menjadi objek pada C. Gitu. Objek sebelah kiri ya. Gitu ya. Jadi intinya dengan data representasi kemudian kita sudah bisa mendapatkan polanya dan kemudian pola itu kita implementasikan, maka kita akan memperoleh objek C itu dengan benar ya. Jadi ini jawabannya sudah benar. Ada pertanyaan barangkali teman-teman di sini yang masih belum mengerti lah atau yang mau nambahin boleh, mau koreksi juga boleh, silakan. Jangan di-close dulu ya, Ethan. Silakan ada? Jelas ya? Oke, kalau jelas alhamdulillah jadi artinya kita sudah bisa mengimplementasikan 4 pilar ya, pendekatan 4 pilar, pendekatan Berkom untuk memecahkan satu masalah pada pola-pola yang seperti ini ya. Oke, silakan di-close, kita beri aplaus dulu untuk grup 2 ya, untuk bisa nanti kita memberikan penghargaan lah kepada teman-teman yang sudah presentasi. Silakan, terima kasih atas tepuk tangannya. Baik, yang nomor 2 gimana? Ada yang mau di-share, teman-teman? Mungkin saya boleh Pak dari kelompok Ya, 7. 7. Oke, silakan. Kelompok 7. Bagus, berinisiatif. Silakan di-share screen-nya. Sebelumnya udah kelihatan belum Pak? Dan teman-teman. Udah. Di screen saya udah terlihat. Ya, silakan. Selamat malam teman-teman dan Bapak. Perkenalkan, saya Muhammad Wibowo Mukti dari Departemen Teknik Metalurgi dan Material Angkatan 2024. Dan juga teman-teman dari kelompok 7 izin untuk mempresentasikan dan juga menyampaikan pembahasan kita terkait tentang permasalahan case study 2. Jadi di sini permasalahannya itu, as a head coach of a kids soccer team with 12 to 15 kids enrolled, after beating your arch rival in a tough match, your assistant decide to order the food for post-match celebration. The food will probably cost $12 per kid. Use the pillar of computational thinking to help Coach Ted and Bear to estimate the total cost of food. Oke, paham ya? Jadi, Jelasin dulu dalam bahasa bahasa Indonesia. Indonesia Pak, boleh. Iyalah. Jadi Supaya intinya ngerti. tuh di sini as a head coach, jadi kita tuh sebagai pelatih gitu, kita punya tim bola yang berisikan anak-anak kecil sekitar 12 sampai 15 orang. Nah, jadi tuh ceritanya tuh kita habis ngalahin rival abadi tim kita nih. Dan asisten coachnya kita itu atau asisten kita karena kita udah menang, pengen apresiasi anak-anak kecilnya itu dengan dengan ngebeliin makanan setelah post match atau setelah pertandingan. Nah, makanannya itu kalau dihitung-hitung harganya tuh sekitar $12 per kit. Jadi setiap satu anak tuh mendapatkan jatah $12. Sekarang tugasnya kita itu adalah menggunakan pilar computational thinking untuk ngebantu si Coach Ted dan asistennya yaitu Coach Bear to estimate untuk memprediksi hasil akhir total dana yang harus dikeluarkan. Nah, jadi ini berikutnya pembahasan dari saya dan teman-teman, dan mungkin sebelumnya mohon maaf Bapak sama teman-teman karena bentuknya masih dalam teks. Jadi untuk yang pertama itu dekomposisi atau membagi masalah utama menjadi masalah yang lebih kecil. Nah, poin pertama tuh yang kita bagi itu adalah jumlah anak dalam tim, yaitu 12 sampai 15 anak. Kemudian biaya untuk tiap anak atau biaya per anak
adalah $12 atau Ya. $12 per person. Kemudian masalah kecil yang terakhir itu kita harus menotalkan biaya berdasarkan jumlah anak yang berbeda. Mungkin berikutnya boleh dilanjutkan sama teman-teman saya. Ya, silakan gantian. Baik, Pak. Selamat malam. Saya izin melanjutkan. Saya Katrunada dari Departemen Teknik Kimia 2024. Untuk selanjutnya, itu ada pengenalan pola. Jadi dari hasil diskusi kami, itu kita memiliki 3 pengenalan pola. Yang pertama, itu biaya makanan per anak selalu tetap di $12. Selanjutnya, total biaya berubah sesuai dengan jumlah anak yang hadir. Jadi tergantung dari jumlah anak yang hadir. Namun, biayanya tetap $12. Dan pola sederhana yang muncul adalah total biaya sama dengan jumlah anak dikali 12. 12 itu dari biaya makanan per anak, seperti itu. Boleh dilanjut dengan teman kelompok saya yang lain. Terima kasih. Baik, selamat malam Bapak dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Siti Salsabila Mariam Aditya dari Tekim 2024. Jadi poin ketiga di sini kita ada abstraksi, yaitu hanya fokus pada informasi yang penting saja dan mengabaikan detail yang kurang relevan. Poin pertama kita ada hanya fokus pada jumlah anak dan biaya per anaknya. Lalu ada faktor lain seperti pajak atau diskon yang tidak disebutkan karena kurang relevan jadi diabaikan. Lalu yang ketiga adalah rentang total biaya yang mungkin hanya bergantung pada jumlah anak, yaitu antara 12 sampai 15 dikali $12. Boleh dilanjut teman saya? Baik, perkenalkan saya Muhammad Reza Novrianto dari Teknik Metalurgi dan Material angkatan 2024. Jadi yang keempat itu ada algoritma. Yang pertama itu kita menentukan jumlah anak dalam tim, yaitu 12 hingga 15 orang. Kemudian kita menentukan berapa pengeluaran yang dikeluarkan per anak, per jumlah per anak. Habis itu kita mendapatkan total biaya untuk setiap kemungkinan jumlah anak yang ada. Jadi mungkin sekian dari saya, Pak. Ya. Mungkin cukup sekian presentasi dari kami dari kelompok 7. Terima kasih. Mohon maaf jika masih terdapat kesalahan. Ya. Selamat malam. Malam. Terima kasih Mukti, Nada, dan lain-lain, dan teman-teman yang tadi sudah mempresentasikan dari grup 7. Lebih bagus ya presentasinya. Ada bahan yang dipresentasikan, kemudian cuma tadi kurang interaktif aja ya, tidak ada pointer yang merujuk kepada apa yang kalian jelaskan, itu lain kali diperbaiki aja ya. Jadi screen itu bukan hanya didiamkan terus kita nonton gitu ya, menafsirkan sendiri apa yang tertera di sana, tapi kalian harus interaktif ya, gerakan kan ada laser pointer di situ di PPT ataupun di Canva ya, bisa difokuskan gitu ya, penjelasan itu diikuti gitu ya, poin per poin ataupun bagian per bagian. Tapi tadi sudah bagus, kompak ya, gantian gitu, satu orang menjelaskan satu aspek. Cuma memang mungkin dari sisi penjelasannya aja barangkali ya, yang mungkin saya bisa mengomentari ya. Jadi sangat baik dari presentasinya. Tentu kalau kita melihat problem ini ya, udah di close ya, Murti. Problem ini kan sebenarnya terkait dengan apa sih yang harus dipecahkan ya, persoalan apa sih yang dicarikan algoritmanya kan ya, yaitu bahwa ada kesebelasan anak-anak gitu ya. Kan kesebelasan berarti kan kira-kira belasan juga lah ya jumlahnya anaknya itu. Kemudian mereka menang gitu, main bola menang, terus pengen ditraktir nih gitu kan. Ya udah kalau gitu boleh ditayangin lagi deh kalau gitu Muhti. Pertama kita lakukan dekomposisi ya. Dekomposisi apa sih yang harus dipecahkan? Yaitu tadi bahwa ada anak peserta ataupun yang menjadi pemain ya di kesebelasan sekolah itu ataupun tim sepak bola anak itu jumlahnya tadi 12 sampai 15. Jadi memang ini pertandingan itu kan biasanya juga pemain sepak bola itu dalam prakteknya ataupun dalam kenyataannya pasti lebih dari 11 ya kan, karena ada beberapa pemain yang cadangan ya, termasuk juga penjaga gawang. Nah, dalam hal ini jumlah itu menjadi hal yang perlu kita dekompos. Jadi ada jumlah anaknya ya di sini.
Boleh saya beri highlight ya supaya lebih jelas penjelasannya dari slide ini. Kemudian karena mau ditraktir tentunya kan perlu biaya ya. Traktir tiap anak udah ditargetin, tiap anak ditargetkan jumlah biayanya ataupun apa namanya, harga makanannya itu ya udah $12 aja per anak gitu. Nah, kalau gitu ya udah, sebenarnya kan secara langsung karena persoalannya mudah, berapa sih biaya? Ya kaliin aja gitu ya. 12 kali 12 kali antara 12 sampai 15 kan gitu ya. Nah, makanya dalam pengenalan pola setelah didekomposisi dan kita tahu yang dihitung atau yang diminta adalah biaya totalnya, maka tentu kita harus bisa merumuskan lebih lanjut yaitu tentang polanya. Polanya itu adalah ya udah kan nggak ada pola sebenarnya di sini yang berulang ya. Pokoknya $12 kalikan aja jumlah anak kan gitu. Jadi kalau misalnya jumlah anak ini kita nyatakan dengan variabel, ya udah misalnya katakanlah ini n gitu. N aja kan n kali 12 gitu udah. Nah, ini polanya seperti itu. Nah, jadi jumlah anak kali 12 itu merupakan bagian dari pola yang kita ingin terapkan ya dalam algoritma nantinya. Baru abstraksi. Nah, kalau abstraksi kan ya udah mana yang penting sih? Ya udah yang penting kan jumlah anak sama jumlah biaya makan ataupun harga makanan per anak yaitu yang n kali 12 ini gitu. Lalu setelah itu algoritma. Nah, ini memang grup 7 mem-highlight faktor lain. Ada pajak di sini, ada beli makanan $12 itu kan mungkin apakah dia take away kan berarti kan harus memperhatikan juga ongkos kirim gitu kan kalau take away gitu. Maksudnya pesan online gitu ya. Atau kalau mau bawa anaknya ke restoran pastinya ada faktor misalnya transportasi bawa anak 12 sampai 15 kan nggak mungkin pakai mobil kecil ya, berarti harus pakai coach atau pakai bis atau pakai beberapa kendaraan gitu. Nah, itu kan dalam prakteknya kan itu ada muncul gitu. Tapi biaya transportasi, kemudian juga nanti kalau masuk restoran ada pajak restoran, kalau ya diskon juga termasuk di dalamnya. Lalu masalah waktu perjalanan menuju restoran itu kan nggak relevan ya. Kenapa? Karena tujuan utamanya yaitu tadi bahwa kita ingin menghitung total biayanya yang sudah ditetapkan di bagian dekomposisi ini gitu. Kita menghitung total biaya. Ya udah rumusnya ini, abstraksinya adalah ini dan ini gitu kan ya. Ya berarti nanti algoritmanya tinggal melengkapi saja yaitu bahwa jumlah anak antara 12 sampai 15 dikalikan dengan ini baru dapat total biaya. Jadi rumus yang N kali 12 ini yang menjadi algoritmanya gitu ya. Ada yang mau ditanyakan barangkali silakan. Jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Ya kamu yang jelasin pasti jelas yang lain. Yang lain Jelas, Pak. gimana? Jelas ya. Oke, Jelas, makasih. Pak. Jelas. Terima kasih kalau gitu kalian masih menyimak dengan baik ya. Terima kasih atas atensinya ya. Jadi saya kira kita tutup saja ya dengan case study 2 ini. Kalian bisa menjawabnya dengan baik ya. Tentu saja selamat ya buat yang sudah presentasi dan nanti yang belum bisa segera ya istilahnya berlomba-lomba ya. Berlomba-lomba untuk apa ya? Ya mengajukan diri lah gitu untuk bisa sharing. Karena kalau dengan sharing kita belajarnya lebih banyak langsung dapat feedback. Kita beri aplaus dulu untuk semua grup yang maju hari ini. Terima kasih dan kita jumpa lagi minggu depan ya pada hari Jumat seperti biasa di jadwal yang sudah ditentukan ya. Dan silakan pelajari dulu materi yang ada ya tentang flowchart ya kalau tidak salah minggu depan. Dan jangan lupa untuk melengkapi lagi data grupnya ya supaya nanti ketika nanti presentasi pun kalian sudah fix ya grupnya. Jadi mohon bagi yang masih belum melengkapi data grup ya diisi minggu depan mudah-mudahan sudah lengkap ya. Jadi ketika nanti kita akan diskusi per grup, grupnya udah fix ya.
saya kira tidak akan memperpanjang lagi karena udah malam ya. Mohon maaf lebih sedikit dari jadwal yang ditentukan 9.40. Mudah-mudahan juga tetap bisa mengikuti dengan baik ya. Kita tutup sampai di sini ya. Sampai jumpa minggu depan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan selamat beristirahat. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Makasih, Makasih, Pak. Prof. Mas Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.